Selamat pagi anak-anak, selamat datang dan selamat mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, khususnya bagi peserta didik baru SMP Negeri 1 Progat tahun pelajaran 2021-2022. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam kondisi yang sehat, sehingga seluruh kegiatan nantinya bisa kita selesaikan, bisa kita lalui dengan sebaik-baiknya. Anak-anak sekalian, pada kesempatan pagi ini Bapak akan menyampaikan materi tentang kurikulum. Jadi apa itu kurikulum? Kurikulum apa yang dipakai di SMP Negeri 1 Progat? Sebentar lagi kita akan bahas. Namun sebelum ke materi kurikulum, Bapak akan sedikit memperkenalkan diri dulu. Di tayangan sudah ada biodata dari Bapak. Nama Ostadiono, jabatan sebagai wakil kepala sekolah dan kurikulum, dan mengajar mata pelajaran Pak. Itu sedikit perkenalan dari Bapak. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke materi. Ya, pengertian dari kurikulum. Walaupun cukup banyak para ahli menyampaikan definisi atau pengertian dari kurikulum, namun satu saja Bapak sampaikan. Bapak ambil dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19, di mana kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi secara singkat mungkin kesimpulannya, kurikulum itu adalah sebuah dokumen yang isinya adalah seperangkat rencana dan seperangkat peraturan yang bisa dipakai sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pendidikan. Singkatnya seperti itu. Baik, apa tujuan pendidikannya? Tujuan pendidikan itu adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Itulah tujuan pendidikan nasional kita. Nah, seiring dengan tujuan tersebut, di dalam kurikulum SMP Negeri 1 Progat juga menyampaikan visi. Di sana isinya adalah berbudi pekerti, berakar pada budaya sekolah, berprestasi, dan terampil. Ini adalah visi dari SMP Negeri 1 Progat. Kemudian kurikulum apa yang berlaku atau yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Progat? Pada tahun pelajaran 2021-2022, kurikulum yang digunakan adalah masih sama dengan tahun pelajaran sebelumnya, yaitu menggunakan kurikulum dalam kondisi khusus atau namanya kurikulum darurat. Nah, sebenarnya kurikulum ini merupakan penyederhanaan dari kurikulum 2013.
atau yang dikenal dengan K13. Karena kondisi COVID dan wabah penyakit seperti ini, maka kurikulum K13 disederhanakan poin-poinnya, terutama pada beban belajarnya, beban belajar anak-anak, sehingga dibuatlah kurikulum dalam kondisi khusus atau yang dinamakan dengan kurikulum darurat ini. Jadi sekali lagi anak-anak perlu kalian catat bahwa kurikulum yang dipakai di sekolah kita nantinya adalah kurikulum darurat ini. Apa isinya? Isinya adalah yang pertama, di sana memuat tentang struktur dan muatan kurikulum. Artinya pelajaran apa saja yang nantinya kalian terima di sekolah ini. Kemudian yang kedua, di sana memuat bagaimana proses belajar mengajarnya. Yang ketiga, bagaimana penilaian dan kecerdasan belajarnya. Yang keempat, di sana adalah pengembangan diri atau ekstrakurikuler. Yang kelima adalah bagaimana kalian bisa naik kelas atau lulus. Dan yang terakhir adalah tentang kalender pendidikan. Jadi kalau kalender pendidikan kan sama dengan kalender biasanya, itulah untuk pengaturan waktu. Mungkin kita akan bahas 5 hal penting nantinya yang akan kita bahas lebih lanjut. Baik, yang pertama tentang struktur dan muatan kurikulum. Jadi di dalam kurikulum kita bisa kalian lihat tayangan anak-anak ya. Di sana ada mata pelajaran, ada jumlah jam juga. Di sana mata pelajaran dikelompokkan menjadi 2. Yang kelompok A ada mata pelajaran pendidikan agama dan pekerti. Kemudian yang kedua pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PKN. Kemudian yang ketiga adalah bahasa Indonesia. Kemudian matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan bahasa Inggris. Ini 7 pelajaran yang masuk di kelompok A. Dengan jumlah jam dilihat saja, akan dilihat. Sedangkan di kelompok B, di sana ada seni budaya, kemudian pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, kemudian ada prakarya atau pembinaan bakat dari informatika, dan yang terakhir khusus, jadi muatan lokal bahasa daerah Bali. Jadi mungkin yang 10 di atas itu dari agama sampai prakarya atau informatika ini adalah secara nasional, sedangkan untuk yang terakhir muatan lokal itu mungkin adalah pelajaran khusus tergantung daerah masing-masing. Nah sekarang alokasi waktunya, kalau kondisi normal, jadi jumlah waktu pelajaran atau alokasi waktu pelajaran per minggunya adalah 40 jam pelajaran. Baik kelas 1 atau kelas 7, kelas 8, maupun kelas 9. Namun pada kondisi sekarang ini, jadi masa pandemi COVID-19, maka jumlah total alokasi waktu per minggunya menjadi 24 jam pelajaran setiap minggunya. Jadi silakan anak-anak bisa lihat perbandingan pada paket atau kurikulum K13 kondisi normal dan kurikulum darurat atau kondisi khusus. Jadi jamnya bisa kalian bandingkan di sana. Jadi ini struktur dan muatan kurikulum yang berada di dalam kurikulum SMP Negeri 1 Barat. Selanjutnya anak-anak, proses pembelajaran.
di proses belajar mengajar yang ada di SMP Negeri 1 Barat. Yang pertama, kalau kondisi normal, pada kondisi yang normal saja, pembelajaran diberikan secara tatap muka. Di kala masuk ke sekolah, masuk kelas, belajar di kelas bersama Bapak Ibu guru. 1 jam pelajaran itu adalah 40 menit nantinya. Jadi tergantung dalam 1 hari nanti mungkin bisa ada 6 atau 7 jam pelajaran. Ini dalam kondisi normal. Namun sekali lagi, sekarang kondisinya berbeda. Jadi masih dalam masa pandemi COVID-19, sehingga proses pembelajarannya yang pertama melewati jalur daring dalam jaringan, atau banyak orang mengatakan juga pembelajaran online. Ada PJJ, pembelajaran jarak jauh, ada BDR, belajar dari rumah. Istilah saja itu semuanya. Ya. Nah, pada prinsipnya kalau kita belajar secara daring, maka ada syarat-syarat yang harus diperlukan, yang harus dipenuhi oleh anak-anak. Yang pertama tentunya kalian wajib atau harus memiliki perangkat pembelajaran daring, yaitu HP atau bisa tablet atau bisa laptop nantinya. Yang kedua tentunya yang tidak kalah penting adalah memiliki kuota internet. Ini yang sangat penting. Ada HP-nya, ada kuotanya, juga tidak bisa belajar nantinya. Yang berikutnya, kalian wajib juga masuk di grup WA kelas atau juga mungkin grup WA mata pelajaran. Namun, Bapak sarankan nantinya foto profil dan nama harus sesuai dengan identitas kalian sendiri. Di fotonya dengan foto orang lain yang dipakai. Berikutnya, juga wajib kalian masuk atau tergabung di dalam kelas-kelas maya. Contohnya di sini yang banyak dipakai oleh Bapak Ibu adalah di Google Classroom sekarang, atau mungkin juga ada di psikologi. Jadi tergantung nanti Bapak Ibu guru. Jadi kalian harus wajib masuk di dalam atau terdaftar di dalam kelas maya tersebut. Nah, ini beberapa persyaratan yang mungkin harus kalian penuhi dalam pembelajaran daring. Namun bagi anak-anak yang belum memiliki atau tidak memiliki perangkat pembelajaran daring, jadi bisa mengikuti pembelajaran secara luring lewat jaringan. Caranya adalah anak-anak ke sekolah mengambil materi dan tugas atau ulangan. Jadi mengambil materi dan tugas ke sekolah, kemudian dikerjakan di rumah. Setelah selesai, dikembalikan lagi ke sekolah ke Bapak Ibu guru yang menugaskan. Jadi seperti itu bagi mereka yang mengikuti pembelajaran secara luring. Dan seandainya kondisi memungkinkan pada saat ini, mungkin juga akan bisa dilakukan tatap muka, walaupun nanti dilakukan juga tatap muka secara terbatas. Jadi seperti itu anak-anak, proses belajar mengajar atau proses pembelajaran di SMP Negeri 1 Barat. Kemudian berikutnya, bagaimana penilaian dan ketepasan belajar. Jadi tentunya pada saat proses belajar mengajar nantinya akan diakhiri dengan penilaian. Ada 3 aspek yang nantinya dinilai. Yang pertama adalah aspek pengetahuan, yang kedua aspek keterampilan, dan yang ketiga penilaian sikap. Di masing-masing pelajaran
pasti akan menilai ketiga aspek ini. Bagaimana caranya menilai? Jadi ada beberapa jenis penilaian nantinya. Yang pertama, sudah ada penilaian harian, mungkin 1 KD, ada ulangannya, ada 1 bab, ada harian, termasuk juga pemberian tugas, itu termasuk penilaian harian, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Selain penilaian harian, nanti juga ada penilaian tengah semester atau PTS, jadi tengah semester. Kemudian selanjutnya ada penilaian akhir semester, PAS, atau di akhir semester juga bisa dikatakan penilaian akhir tahun, kalau itu tahun akhir tahun pelajaran. Itu jenis-jenis penilaian yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Grobogan. Nah, kemudian ketuntasan belajar. Jadi penilaian terkait dengan ketuntasan belajar. Siswa dikatakan tuntas pada satu mata pelajaran jika nilai yang diperoleh minimal sama dengan KKM. Apa itu KKM? KKM itu adalah kriteria ketuntasan minimal. Kriteria ketuntasan minimal. Contoh, misalkan mata pelajaran bahasa Bali misalkan. KKM dari bahasa Bali adalah 70 misalkan. Kemudian pada saat ulangan kalian mendapatkan nilai 60. Karena KKM-nya 70 berarti kalian dikatakan belum tuntas karena nilainya belum memenuhi KKM, belum ditarget. Jadi lebih kecil dari 70. Jadi yang dijadikan patokan nanti adalah berapa nilai KKM di mata pelajaran itu. Jadi seperti itu anak-anak. Jadi kalian harus berusaha untuk mencapai nilai tersebut. Jadi nilai minimalnya. Baik, ini adalah penilaian dan ketuntasan belajar. Kemudian ekstrakurikuler, pengembangan diri. Ada 2 jenis, ada yang wajib, ada yang pilihan. Yang wajib itu adalah ekstrakurikuler pramuka, khususnya juga pada kelas 7. Jadi semua siswa kelas 7 wajib mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Kemudian di samping pramuka ada ekstrakurikuler pilihan yang lain, cukup banyak. Kalian bisa memilih sesuai dengan bakat dan minat kalian. Jadi ada di bidang keagamaan, di bidang bakat dan minat, jadi olahraga, seni dan sebagainya. Nah, untuk ekstrakurikuler nanti ada materi tersendiri yang akan disampaikan. Jadi tidak banyak Bapak sampaikan di sini. Selanjutnya, setelah ekstrakurikuler adalah tentang kenaikan dan kelulusan, kenaikan kelas dan kelulusan. Secara umum, apa syarat-syarat kenaikan kelas? Saudara, yang pertama kalian harus menyelesaikan program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Ya, artinya kalau kalian ingin naik kelas 8 nanti, semua pembelajaran di kelas 7 ini baik semester 1 dan depan nanti harus diselesaikan. Kemudian yang kedua, memiliki nilai predikat sikap minimal baik. Ini nilai sikapnya tadi ada penilaian sikap itu minimal baik. Kemudian yang ketiga, pada kegiatan ekstrakurikuler predikatnya atau nilainya juga minimal baik, nilainya B. Yang keempat di sana tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing capaian pengetahuan dan atau keterampilan di bawah KKM. Nilainya tidak boleh di bawah KKM. Termasuk juga nanti
pertimbangan prosentase kehadiran kalian di sekolah. Di absensi kalian di sekolah juga akan menjadi pertimbangan kalian naik atau tidaknya ke kelas selanjutnya. Kemudian kelulusan, kriterianya adalah yang kelas 9 sebenarnya. Yang pertama menyelesaikan seluruh program pembelajaran kelas 7 sampai kelas 9 tentunya. Yang kedua, memperoleh nilai atau sikap perilaku minimal baik. Dan yang ketiga, mengikuti dan lulus ujian satuan pendidikan atau ujian sekolah. Nah ini anak-anak, beberapa hal yang ada di dalam kurikulum SMP Negeri 1 Bogor. Sampai di sini, Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian, atas kesempatan kalian mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Bapak ingatkan untuk selalu menjaga kondisi kesehatan. Baik, terima kasih. Selamat pagi.